Baik, perkenalkan nama saya Afan Farki. Saya dari kelas Gerakan Sosial B. Sini saya akan menjelaskan mengenai review yang telah saya buat. Review buku ke-7, tugas gerakan sosial. Di dalam bab yang pertama, beberapa tahun terakhir telah terlihat ledakan gerakan protes di seluruh dunia dan teori-teori akademis berlomba untuk mengejarnya. Menurut penulis buku, pada seri ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang asal-usul, transaksi, keputusan, dan hasil dari gerakan sosial yang mendorong dialog di antara banyak tradisi pemikiran lintas negara Eropa dan lintas benua. Protes migran telah berkembang biak di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir. Secara eksplisit, mengajukan pertanyaan tentang identitas, hak, dan kesetaraan di dunia yang terglobalisasi. Meskipun demikian, mobilisasi semacam itu dianggap sebagai anomali dalam studi gerakan sosial dan sosiologi politik secara lebih luas karena kepentingan yang lemah dan posisi orang luar yang sangat tidak menguntungkan untuk mengklaim hak yang terkait dengan kewarganegaraan. Di mana pembahasan selanjutnya, penulis kemudian menjelaskan mengenai tujuan dari dibuatnya buku ini. Menurut pendapat penulis, buku ini mengeksplorasi mengenai interaksi dan ruang yang membentuk kemunculan, lintasan, dan fragmentasi protes migran dalam konteks marginalisasi dan tidak menguntungkan semua jenis mobilitas manusia lintas batas telah mencapai puncak bersejarah dalam zaman migrasi. Namun, 2 dekade terakhir adalah titik balik. Sejauh migran genting sendiri secara sistematis terlibat dalam perjuangan atas hak-hak dan pengakuan, mobilisasi politik oleh para migran telah menjamur di semua benua dalam 2 dekade terakhir. Bentuk mobilisasi dan karakteristik individu yang terlibat bergantung pada ruang dan waktu. Di Eropa, fokus geografis buku ini protes migran meluas dipicu pada tahun 1900-an, ketika migran tidak berdokumen mengidentifikasi diri sebagai sans kertas, terlibat dalam pekerjaan, mogok makan, dan pawai. Kemudian pembahasan dilanjutkan kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab kedua, di mana bab kedua ini penulis menjelaskan bahwasanya inti dari pembahasan ini mengarah pada protes masalah imigrasi di Jerman dan Prancis. Menelusuri sejarah politisasi migrasi, konteks regulasi irregularitas dan suaka, serta sejarah protes terkait migrasi di kedua negara. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Prancis dan Jerman, migrasi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperdebatkan dalam 2 dekade pertama setelah PD2 atau Perang Dunia yang kedua. Nah, kemudian menurut pendapat penulis di buku ini, selama awal 1900-an, kontroversi publik semakin tajam. Jerman menyaksikan interaksi wacana xenofobik baik di media maupun di sebagian partai politik yang mapan. Nah, kemudian mereka menyiapkan lahan untuk kerusuhan dan pembunuhan rasis di berbagai kota, termasuk Hoyerswerda, Lichtenhagen, dan Moln. Dalam iklim politisasi suaka yang kuat ini, pada akhir 1992, 2 partai terbesar, CDU dan SPD, menyepakati apa yang disebut kompromi suaka. Dan di bawah Presiden Sosialis Francois Mitterrand yang terpilih pada tahun 1980, kebijakan migrasi pertama tampaknya bergeser ke arah pendekatan yang lebih liberal dan berbasis hak. Pemerintah baru mengatur sekitar 130.000 migran tidak berdokumen antara tahun 1981 dan 1982. Kemudian pembahasan berlanjut kepada bab selanjutnya, di mana bab yang ketiga. Pada bab yang ketiga ini, penulis menjelaskan mengenai bab ini mengukir aspek kunci dalam mobilisasi genting tersebut. Rapuhnya ikatan baik antara migran dan sekutu, serta dalam kolektif migran genting yang heterogen. Mulai tahun 1996 dan berlangsung hingga kira-kira sampai tahun 2002, visibilitas protes yang diorganisir sendiri oleh para migran di Paris untuk sementara memudar. Bermacam-macam kertas kolektif telah mengorganisir acara protes, tetapi mereka semakin fokus pada negosiasi yang langsung dan seringkali rahasia dengan kantor prefek masing-masing untuk mendapat regularisasi bagi anggota mereka. Asosiasi dengan perjuangan buruh ini juga kemudian memiliki komponen yang strategis.
karena secara alami memperkuat peran serikat pekerja dalam politik migrasi yang kontroversial seputar migrasi, yang sebelumnya sebagian besar beroperasi sebagai dukungan logistik untuk otonomi. Kemudian pembahasan dilanjutkan kepada bab yang keempat, di mana bab keempat ini pembahasannya lebih mengarah kepada proses mobilisasi politik dalam konteks yang paling tidak menguntungkan di Prancis. Penelitian ini kemudian melacak tindakan perlawanan yang terlihat dan tidak terlihat oleh migran berbahaya yang diinkubasi di ruang otonom seperti kamp darurat, dan juga di mana interaksi migran dan pendukung mobilisasi sumber daya untuk sementara menciptakan situs pertikaian yang terlihat. Dan intervensi politisi terkoordinasi pertama ini merupakan titik kritis, di mana ini semua mengubah situasi yang sebelumnya dianggap sebagai darurat kemanusiaan menjadi arena protes. Selama pembongkaran camp tersebut, pasukan polisi kemudian memblokir daerah tersebut dan memindahkan semua migran yang hadir pada saat itu dengan bus ke tempat penampungan darurat sementara di seluruh wilayah de France, Prancis. Kemudian penulis di paragraf baru, masih di bab yang keempat, penulis kembali kemudian menjelaskan bahwasanya dengan melalui interaksi kontroversial yang melibatkan migran, pendukung, dan otoritas pemerintah, camp-camp itu kemudian diubah dari ruang pendudukan. Para migran mulai berkumpul lagi di lingkungan tersebut. Nah, camp-camp itu kemudian diubah dari ruang bertahan hidup menjadi tempat di mana perlawanan genting dipicu. Nah, kemudian menampilkan satu masalah sosial di depan umum. Camp-camp itu kemudian mengubah arena protes dengan banyak penonton yang menjadi menyusahkan pihak berwenang dan memaksa mereka untuk menyerahkan tempat-tempat penampungan darurat. Kemudian hal itu kemudian menghasilkan suatu kepercayaan di antara komunitas migran yang beragam dan memobilisasi sumber daya melalui ikatan sosial dengan pendukung dan asosiasi individu. Kemudian pembahasan berlanjut kepada bab yang kelima, di mana pembahasan bab kelima ini diawali dengan penulis menuturkan bahwasanya pada awal 2012 bunuh diri seorang pencari suaka Iran di Würzburg memulai protes migran genting yang paling mengganggu dalam sejarah Jerman. Dimulai sebagai percikan protes terhadap kondisi kehidupan di salah satu fasilitas suaka tertentu di Jerman Selatan. Kemudian mengakibatkan adanya perbedaan pendapat yang kemudian menyebar dengan cepatnya. Camp tenda kemudian muncul di kota-kota lain, dan pada September 2012, camp-camp yang tersebar bergabung dengan menyelenggarakan tur bus serta pawai protes sepanjang 600 meter ke arah Berlin. Penulis kemudian menjelaskan mengenai bab yang kelima ini, yaitu penulis menuturkan bahwasanya bab ini menganalisis bagaimana migran genting mampu meningkatkan perhatian publik dan memobilisasi pencari suaka dan media dengan berpindah dari lokasi yang terisolasi secara sosial dan spasial ke pusat kota. Lintasan protes selanjutnya dengan jelas menunjukkan bahwasanya para pengunjuk rasa tidak bereaksi terhadap pembukaan struktur peluang seperti yang diharapkan oleh teori-teori gerakan sosial tradisional. Namun kisah tersebut juga menggambarkan bagaimana dinamika fragmentasi terkait dengan heterogenitas internal, dukungan eksternal yang bergejolak, dan juga kondisi kehidupan yang genting. Kemudian kita telah tiba di bab yang terakhir, yaitu bab yang keenam, di mana mengawali bab yang keenam ini, bab 6 ini membahas mengenai masalah deportasi yang terjadi di Jerman. Permasalahan deportasi ini menimpa ribuan warga Afghanistan yang saat itu sedang mencari suaka. Musim panas 2015 menandai perubahan penting dalam arti penting dan politisasi migrasi di Jerman. Adanya perjanjian penerimaan kembali antara pemerintah Jerman dan Afghanistan memicu serangkaian protes, di mana ribuan warga Afghanistan, sebagian besar pencari suaka dengan status hukum genting, mengorganisasi pawai
aksi duduk dan petisi di ibu kota Jerman. Protes terhadap deportasi ke Afghanistan tidak terbatas di Berlin. Kemudian konfrontasi ini dengan kecemasan, tetapi juga dengan keakraban mereka sendiri dengan konteks kekerasan di Afghanistan, memicu kemarahan yang mendalam di antara kelompok kecil orang Afghanistan dan Jerman dengan biografi pemindahan paksa dari Afghanistan. Konvergensi menjadi pemain majemuk kolektif serta jumlah pemilih yang besar untuk demonstrasi sangat tergantung pada persepsi ancaman akut yang langsung bagi orang-orang yang terlihat. Ketika pemerintah daerah di Berlin mendeklarasikan larangan deportasi de facto, banyak kemudian orang-orang Afghanistan yang beralih kembali diam tanpa terlihat mencoba mengatasi berbagai macam tantangan kehidupan dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Mungkin sebegitu penyampaian dari review buku yang ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.